Bersyukur diberi kesempatan untuk bisa ikut andil dalam pembinaan Quran Hadis Jamaah di kelompok Masuka ini. Dan yang kedua, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan saya, Bapak dan Ibu. Berikutnya, saya sangat bersyukur telah dibantu banyak dalam melaksanakan tugas di sini, karena memang saya akui ya apa yang saya lakukan di sini bukan karena kemampuan saya pribadi, akan tapi betul-betul karena rukun dan kompaknya jamaah kelompok Masuka, khususnya 5 unsur di sini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya bergaul di sini ada salah kata dan perilaku yang tidak disengaja atau yang menyinggung perasaan seluruh jamaah yang ada di sini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Berikutnya, grogi sekali saya. Ya, berikutnya kesan saya pertama kali datang ke sini, betul seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Kiai Kelompok bahwa saya pertama datang ke sini diberi nasihat bahwa kita akan saling melaksanakan amal soleh kita masing-masing. Dan yang terlaksana di sini selama 1,5 tahun saya di sini, ya kurang lebih ya seperti inilah Bapak Ibu yang bisa saya lakukan. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi. Insya Allah saya pun harapannya sangat ingin sekali lebih lama di sini, lebih lama lagi dalam mendidik membantu pembinaan khususnya generasi penerus di sini. Ya terus terang bahagia sekali saya bisa ditempatkan di kelompok Masuka ini. Oke, sebentar. Dan terus terang awal saya datang ke sini, saya betul-betul berusaha meluangkan waktu saya. Kalau saya boleh cerita sedikit loh Bapak Ibu, sebenarnya saya dulu tidak pernah ikut mondok dengan tertib seperti yang dilakukan para muballigh sebelum yang lainnya. Kebetulan rumah saya itu dekat pondok, ya dekat jadi pondok kebetulan. Terus akhirnya saya sering ikut kegiatan di pondok. Dan setelah saya dari pondok itu, saya belum melanjutkan tes muballigh, akan tetapi saya melanjutkan kuliah di Bandung. Setelah itu harapannya ya seperti pada mahasiswa pada umumnya, ketika selesai kuliah ya pengennya kerja gitu. Pengen bisa mandiri, pengen bisa ya lepas dari beban orang tua. Tapi nyatanya dalam perjalanan saya dinasihati terus oleh orang-orang yang ada di sekitar saya untuk menjadi muballigh. Dan akhirnya terus terang setelah saya wisuda, saya ingat insya Allah pada tanggal 5 Oktober 2019 itu hari Sabtu saya lulus wisuda. Hari Minggu saya berangkat tes ke Kediri untuk tes muballigh. Berikutnya tes Kertosono dan akhirnya alhamdulillah diberi kelulusan oleh Allah. Nah, berikutnya belum ada terpikir dalam benak saya untuk tugas
Padahal sejatinya kalau jadi mubalik atau mubalighah ya harus tugas gitu. Minimal setidaknya tugas di tempat di mana kita berada. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, saya mendapatkan tawaran, mendapatkan nasihat, dan ada tawaran untuk tugas di Kalimantan. Waktu itu seingat saya pertama ditawarin tugas di Kalimantan Timur, di daerah Samarinda, dan di Kalimantan Barat, di daerah Sintang. Tapi karena waktu itu yang pertama kali diajukan adalah Kalimantan Barat, dan saya betul-betul dalam tugas ini saya tidak berpikir apa-apa, Bapak Ibu, betul-betul bukan untuk mencari apapun, akan tetapi saya pengen waktu seumur hidup saya ada satu waktu di mana saya bisa memanfaatkannya untuk membantu meninggikan derajat kedua orang tua saya di sisi Allah nanti. Saya pikir saya sudah tidak mondok, saya juga amalannya gitu-gitu aja, jadi sedih saya. Terus seterusnya, alhamdulillah saya dinasehati untuk tugas. Dan berikutnya di Sintang ini saya betul-betul tidak minta, Bapak Ibu. Ketika sampai di Sintang pun saya nggak minta tugas di kelompok masuka, tidak. Tapi betul-betul saya ya udah mau ditempatkan dimanapun, niat saya betul-betul saya pengen memanfaatkan 1,5 tahun saya ini untuk amal soleh. Dan pada akhirnya, oh ya sebelumnya itu saya ngelihat ada foto di Mading Sungai Koi. Itu ada foto-foto masjid Desa Sintang Kota kalau nggak salah. Nah itu saya di situ tertarik dengan masjid yang sangat mencolok sekali, dan saya pikir masjidnya keren banget nih. Di antara yang lain-lainnya kan, ya menurut saya masjid warna oranye itu keren. Nah akhirnya sampai di situ saya pun nggak minta gitu. Tapi pada akhirnya ternyata begitu saya diantar, dijemput oleh Bapak Emir dan Mas Rizky dan siapa lagi ya? Bapak Emir dan Mas Rizky ya. Terus ternyata masjid yang bakal saya tempati untuk tugas mubalik itu masjid yang saya tertarik waktu melihat pertama kali di Sungai itu. Dan alhamdulillah barokahnya saya di sini bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya syukuri atas perambutannya selama ini dengan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dan di sini insya Allah saya tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan lagi selain ucapan syukur dan permohonan maaf saya apabila selama 1,5 tahun saya di sini mungkin dinilai kurang maksimal, walaupun sebenarnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kegiatan kelompok saya sering terganggu dengan kegiatan saya yang lain, karena ternyata amal solehnya MT kelompok itu nggak hanya di kelompok ya Pak. Ternyata kadang-kadang juga diminta amal soleh di daerah. Nah kadang-kadang ketika diminta amal soleh di daerah, maka yang kelompoknya saya liburkan. Nah itu insya Allah bukan semata-mata karena saya malas bawa baik libur, bukan insya Allah, tapi karena betul-betul sedang ada amal soleh yang lain. Intinya saya bersyukur sekali saya bisa ditempatkan di kelompok masuka ini, dan hasilnya ya seperti inilah kemampuan saya Bapak Ibu, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Warsoy tadi. Jadi bingung saya mau apa lagi. Dia saya bersyukur ditempatkan di sini, dan yang terakhir tadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya selama saya bertempat di kelompok ini. Satu lagi mungkin semoga generus di kelompok masuka ini kedepannya bisa lebih baik lagi, dan saya sangat berharap semuanya
generasi penerus kelompok masukan mau jadi mubaligh perjuangan sampai demi lestarinya Quran hadis syamah di Indonesia ini ila yaumil qiyamah. Insya Allah Mas Raffi, Mas Dimas, Mas Rizky, ya. Percayalah, sampai hidup di dunia ini hanya satu kali, dan sampai bakal punya kesempatan untuk balas budi ke orang tua sampean itu juga dalam waktu yang singkat. Jadi saya harap nanti sampean semua juga mau jadi balik ya, Mbak Dian, juga Mbak Kesya, peran saya, Mas Reza dan yang lainnya, pokoknya sahabat saya semuanya. Insya Allah saya akan tetap selalu jadi guru kalian. Misalkan butuh sesuatu atau perlu saya membantu, insya Allah selama saya bisa, saya akan berusaha untuk bantu. Dan kalau tadi kata-katanya Mbak Susi, Bu Susi atas perwakilannya, insya Allah ya karena 1,5 tahun ini bagi saya betul-betul waktu yang saya sengajakan, insya Allah ini akan menjadi kenangan saya seumur hidup saya bertugas di kelompok masukan ini. Dan insya Allah saya juga sudah banyak cerita mungkin pada Mas Kolil, pada bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Mungkin seandainya saya nanti diqadar oleh Allah tugas lagi, mungkin seandainya saya masih bisa, saya pilih tugas di kelompok masukan lagi. Bukan apa, cuma karena menurut saya melanjutkan perjuangan sendiri itu lebih enak dibandingkan melanjutkan bekasnya orang lain. Kalau menurut saya gitu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, semoga Allah berikan pahala dan barokah. Oh yang terakhir satu lagi, mohon maaf minta waktunya. Di sini insya Allah saya mohon doanya kepada bapak ibu semuanya. Saya yakin doa-doa bapak ibu semuanya mustajab. Saya minta doanya agar selepas saya dari tempat tugas ini, saya bisa segera mendapatkan ma'isyah, pekerjaan yang baik dan barokah untuk perjuangan Quran hadis saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan insya Allah saya juga mendoakan bahwa bapak, ibu dan semua rekan-rekan generasi penerus, saya juga masih penerus, agar semoga kita semua diberikan kesuksesan dalam hal dunia dan akhiratnya, dan ditetapkan oleh Allah dalam jamaah ini sampai tiba ajal kita dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama saya di sini. Insya Allah cukup sekian. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.